Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak pada malam hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat, Masya Allah. Jadi Bapak-bapak, insya Allah kita bertemu kembali di malam hari ini dalam rangka mempelajari Al-Quran atau mempelajari tahsin, memperbaiki cara membaca Al-Quran. Nah, di pertemuan sebelumnya, ini kita agak cepat aja masuknya Pak. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, di sebelumnya kita sudah membahas tentang al-jauf, yaitu rongga mulut. Kemudian selanjutnya kita sudah membahas al-halq, yaitu rongga tenggorokan. Lalu yang ketiga kemarin kita belum selesai, tapi kita sudah masuk ke dalamnya, yaitu al-lisan atau lidah ya, bagian lidah. Di bagian lidah ini makhrajnya paling banyak keluar hurufnya di dalamnya, karena di makhraj lisan ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin adalah pergerakan lidah atau karena pengaruh lidah. Oleh karena itu huruf-hurufnya di sini paling banyak di antara makhraj-makhraj yang lain, di antara makhraj tenggorokan atau hidung atau mulut atau bibir. Nah, itu paling banyak lisan, karena lidah kita ini sangat berperan dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah. Nah, kemarin kita juga sudah bagi lidah itu menjadi 3 ya Bapak-bapak. Kita sudah membagi lidah itu menjadi 4, bukan 3, afwan. Ada 4 bagian di dalam lidah. Yang pertama adalah paling belakang atau pangkal lisan, yaitu lidah yang paling belakang di hampir dekat tenggorokan ya. Nah, di situ paling belakang. Kemudian maju sedikit tentu ada bagian tengah, di bagian tengah lisan atau tengah lidah. Lalu yang paling ujung ada ujung lidah. Nah, itu juga nanti kita bahas, kita belum masuk ke situ. Lalu insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke bagian pinggir lidah ya Bapak-bapak. Nah, kita bagian tengah lidah udah masuk kan Pak ya? Atau belum? Huruf jim, shin udah ya. Nah, sedikit merajah ya untuk huruf jim, shin dan ya. Huruf jim yaitu dia tengah lidah ini menempel ke langit-langit mulut. Ja, nempel ya. Adapun ya dan sya itu nggak menempel tetapi nyaris menempel. Ya nggak sampai nempel ke langit-langitnya nggak ditempel, tetapi hampir menempel ya dan sya. Nah, itu sedikit murojaah untuk tengah lidah. Dan adapun paling pangkal ya, paling pangkal kemarin ada jelaskan juga. Di pangkal ini ada 2 huruf, ada qaf dan kaf, dan harus dibedakan agar suaranya atau bentuk hurufnya tidak sama ya Bapak. Adapun qaf itu yang paling belakang, di paling belakang, di misalnya ada mandel yang menggantung itu di belakangnya lagi o. Nah, kaf maju ke atas sedikit ya, k, o dan k. Dan o ini karakter hurufnya tebal, adapun kaf enggak, tetapi dia keluar angin sedikit, k. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pinggir lidah ya, Bapak-bapak, pinggir lidah. Nah, di bagian pinggir lidah ini atau dalam bahasa Arabnya namanya adalah hafatul lisan. Nah, ini yang seperti di layar, hafatul lisan. Hafatul lisan ya. Nah, di sini keluar di dalamnya ada 2 huruf. Sebenarnya ya, ada 2 huruf. Tapi ini adalah masalah khilafiyah ya untuk huruf do dan lam. Itu
ada yang mengatakan bahwa ini makhrajnya sama. Ya, bo, la, habis itu nun dan ro, itu makhrajnya sama dibilang ya. Makanya ada yang mengatakan bahwa makhrijul huruf itu bukan 17 tetapi 14. Nah, jadi ini ada yang mengatakan bahwa makhrijul huruf itu cuma 14 dengan menyatukan nun, habis itu lam dan bo ya, dan ro juga. Nah, itu karena makhrajnya masih sama-sama, lam, nun, ro. Nah, itu masih sama-sama. Tetapi Imam Al-Jazari mengatakan bahwa makhraj itu ada 17 dan dipisah ya antara bo, lam dan nun dan ro ya di bab ini. Nah, kita masuk dari huruf yang pertama dulu di huruf dod ya, huruf dod. Nah, jadi kalau kita bagi ya Bapak, yang lebih detail ya. Untuk huruf dod di sini, ini kelihatan gambarnya kan ya Pak? Sampai sana kelihatan ya. Nah, untuk huruf dod ini, huruf dod kita lihat di sini ada yang warnanya biru ya Pak, warnanya biru atau ungu ya. Nah, di sini ada yang kuning ya. Kuning ini maksudnya adalah di bagian depan langit-langit gigi kita ya. Ini gigi kita. Nah, habis itu di kuning di sini. Nah, untuk mengucapkan huruf dod ini kita lihat dari yang pertama di sini, huruf dod di nomor 4. Huruf dod di sini dalam bahasa Arabnya idhafatai lisan aw huma ma'an ma yuqabiluha min al-atrasil ulya makhrajid dod. Jadi salah satu di antara sisi atau tepi lidah kita, kiri atau kanan, atau kedua-duanya. Jadi antara salah satunya tadi atau kedua-duanya itu menyentuh gigi geraham bagian atas ya Bapak, jangan bagian bawah. Nah, jadi kita punya pilihan di sini antara mau nyentuh satu aja, misalnya gigi geraham kita di sini, ini dari ujung ya, ini gigi seri atas misalnya ya, ini gigi seri atas. Nah, tapi lidah kita ini menyentuh salah satu sini, misalnya yang kiri. Nah, ini berarti nyentuh satu aja, bo. Tetapi bisa juga kita menyentuh dua-duanya, biar ini ada dua cara ya. Jadi antara salah satunya atau kedua-duanya. Misalnya yang pertama salah satu aja. Kalau misalnya dalam praktiknya suaranya mungkin sama ya Pak, tapi kita merasakan sendiri cara pengucapannya, apakah sama atau enggak. Misalnya bo, itu misalnya anak kiri doang, bo. Jadi semua lidahnya ini ke atas, ke langit. Habis itu sentuh yang bagian kiri, geraham kiri, atau bagian kanan, bo, atau kanan, bo. Akan tetapi lebih mudah itu biasanya sebelah kiri aja ya Pak, sebelah kiri. Tapi tergantung kebiasaan orang-orang juga ya. Mungkin ada yang lebih mudahnya ke kanan, ada yang bisa lebih mudahnya ke kiri. Tetapi bisa juga kedua-duanya, nggak apa-apa juga kedua-duanya, geraham kiri atau kanan dua-duanya tuh, bo. Nah, ini semuanya dua-duanya ada caranya. Jadi begitu untuk pengucapan huruf do ya. Jadi ketika membaca huruf do bisa diperhatikan antara sebelah kiri atau sebelah kanan, tinggal dipilih aja, atau pingin kedua-duanya untuk disentuh gigi gerahamnya. Kita akan latihan seperti biasa Bapak-bapak. Nah, Ana akan tampilkan juga ya di layar untuk yang biasa kita baca kemarin yang Ana juga udah kirim juga ke grup ya. Kita lihat dulu di sini. Ana pilih huruf word.
kita selalu baca ya Bapak. Ini pertama bo, di, du. Nah, habis itu kita tambahkan huruf ba di sini bal. Nah, habis itu di sini kita belajar bagaimana cara apabila huruf itu ikhfa atau izhar ya, dengung atau enggak. Nanti di sini kita baca du, bong, doni, bodna, minal, mudni, madi, dong, madi. Nah, ini juga ya dengung apa enggak, madi, dong, doni, do. Nah, jadi seperti itu ya Bapak. Kelihatan semua kan? Kelihatan ya. Jadi kita akan coba kita diikutin ya Pak, 4 berarti ya di sini. Satu baris. Yang terakhir langsung semuanya. Bodi du bal. Jadi dipraktikkan langsung untuk pengucapan huruf bo-nya ini antara salah satu nempel di salah satu geraham atau dua-duanya. Nah, kita lanjut. Du dong doni dodna. Minal mudni madi doni do. Kita tes sekali lagi. Minal mudni madi doni do. Jadi untuk pengucapan huruf dot ini mungkin Anda akan membacakan sedikit kekeliruannya apa ketika dia membacanya ketika bo sukun ini menjadi dipantulkan atau huruf qalqalah. Nah, sedangkan huruf bo ini bukan termasuk huruf qalqalah. Misalnya Anda contohkan di sini yang sukun. Du dong doni bode enggak boleh ya ketika dipantulkan bode nah. Jadi harus langsung berhenti du dong doni dodna. Nah, terus salah satu cara pembacaan untuk huruf bo ini mungkin nanti bisa diperhatikan karena ini ilmunya agak lanjut ya Pak. Jadi ketika dia ikhfa atau ketika dia dengung dengan huruf tanwin, misalnya sebelumnya huruf tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf dod, maka dia dibacanya ini tafkhim atau tebal karena dia termasuk huruf istilah. Bagaimana cara membaca tebal? Misalnya Anda contohkan du, bong. Jadi dengungnya ini, angnya ini tebal, bukan bong. Beda ya antara bong sama bong. Sama kayak misalnya minal mudni madi bong. Jadi agak tebal. Nanti ini dilatih aja ya Pak untuk ini. Tetapi ini masuknya ke lanjutan karena ikhfa tebal dan ikhfa tipis itu termasuk dari cara membaca lanjutan. Jadi kita membaca sesuai dengan kapasitas kita dulu aja yang kita mampu. Nanti misalnya kalau misalnya bo ketemu dengan nun mati ya, bertemu dengan huruf kaf, dia jadi tipis. Dongka. Nah, tapi kalau ketemu dengan huruf bo tadi madi dong. Nah, tebal. Dia seperti mulut ini terisi penuh ketika dengungnya. Nah, jadi ini untuk huruf bod. Nah, kita balik lagi ke makhraj. Hafatul lisan atau pinggiran lidah ya, pinggiran lidah. Nah, kita masih masuk di hafatul lisan. Nah, ada yang mengatakan bahwa hafatul lisan ini atau pinggir lidah ini dibagi menjadi dua juga ya Pak. Dibagi menjadi dua, yaitu pertama adalah huruf dod. Seperti yang kita tahu tadi, lidahnya ini menempel atau belakang lidah ini menempel di salah satu kedua geraham bagian atas ujung gigi ya, atau dua-duanya. Nah, habis itu selanjutnya huruf lam, ada huruf lam ya di sisi lidah juga. Adapun huruf lam ini maka dia keluar dari ini yang nomor 5 ya Pak. Di nomor 5.
di nomor 5 ini pertama bod, yaitu tadi yang dijelaskan menyentuh gigi geraham atau kedua-duanya, salah satunya atau kedua-duanya. Adapun huruf lam, maka di sini tulis adnaha fatil lisan ila muntaha tarfihi ma ma yuqabiluha minal hanakil a'la makhrajil lam. Jadi ujung punggung lidah, jadi yang tadi di belakang, untuk bod ini di belakang. Adapun untuk huruf lam itu yang di bagian depan kita pakai sekarang. Yang di bagian depan ini sisinya dan juga depannya, dari sisi ini lidah, dari pinggir ke depan melengkung. Nah, ini menyentuh ke bagian atas ya, bagian atas gigi seri, di atas serinya ya. La. Nah, jadi itu untuk makhraj huruf lam. Kalau misalnya tadi bod ini di belakang, kita pakai di belakang bod. Adapun lam di depan. Pinggiran lidah, ujungnya, pinggir kiri kanan sama ujungnya ini menyentuh di bagian atas gigi seri atau di bagian gusi ya, bagian gusi. Enggak nyampe ke gigi, jangan ditaruh lam ini di gigi. Jadi posisinya ini bukan di gigi, bukan di gigi seri kayak la, bukan, tapi di atasnya lagi la. Dan untuk mungkin sedikit catatan untuk di huruf lam ini, huruf lam ini termasuk dari huruf-huruf yang semuanya itu tipis ya Bapak-bapak. Jadi semuanya huruf lam ini mau harokatnya fathah, dhammah atau kasroh, la, li, lu, itu bacaannya tipis, jangan dibaca tebal kayak la. Nah itu enggak ya, tetapi dia tipis, la, li, walaupun dhammah juga lu. Nah, tapi ada satu kondisi dia dibaca tebal, yaitu ketika kondisinya adalah dia masuk ke lamul jalalah atau lafzul jalalah kalimat Allah. Nah, Allah ini dibacanya tebal, berbeda dengan lain-lainnya tadi huruf lam. Allah itu dibacanya harus tebal, jangan cuma asal nyebut Allah, tetapi bacanya harus tebal. Allah, wallah. Kecuali kalau misalnya sebelumnya kasroh ya, a'udzu billah. Nah, itu enggak tebal. Karena ada juga beberapa murid Anda yang membaca billah itu menjadi billah. Nah, itu keliru ya. Jadi jangan sampai ketika misalnya sebelumnya kasroh, harokatnya kasroh, biasanya billah, fillah, lillah. Nah, itu dibaca tipis. Jangan sampai dibacanya fillah, lillah. Nah, karena mungkin sebelumnya mengiranya semuanya dibaca tebal ya untuk lamul jalalah, jadi dikiranya dibaca tebal. Nah, jadi untuk itu sedikit penjelasan tentang huruf lam. Jadi huruf lam ini semuanya tipis kecuali di lamul jalalah. Dan makhrajnya adalah ketika ujung lidah bersama pinggirannya ini di atas gigi ya, di atas gigi seri. Nah, ini ditempelin di sini nih, di langit-langitnya la. Nah, jadi kita coba masuk ke latihan huruf ya, latihan huruf dan sifatnya yang biasa kita baca. Nah, untuk lam ini agak susah untuk penerapannya mungkin, karena dia ketika nun mati atau ketika dia tanwin masuk hurufnya. Nah, dia nggak ada dengung ya. Apabila lam sebelumnya ini berharokat tanwin atau nun mati, maka dia nggak ada tanwin, nggak ada dengungnya. Nah, coba kita contohkan lali lubal lulal lali lani lalna lulal lani lalna minal mulni malilal lani la. Jadi nggak dibaca dengung ya Pak. Jadi nggak dibaca lali lubal lulang lani. Nah, karena ketika tanwin bertemu dengan huruf lam, maka dia idgham bila gunah langsung masuk.
Nah, jadi kita coba di sini lalilubal, lulalanilalna, minal mulni malilallanila, sekali lagi lalilubal, lulalanilalna, minal mulni malilallanila. Nah, jadi kenapa kita memakai ini? Nanti kita jadi mengetahui sedikit demi sedikit hukum-hukum tajwidnya ya, Bapak. Jadi ketika kita pakai ini kita langsung pakaikan di hukum tajwidnya. Misalnya tadi ketika tanwin lali lulal lulal lulang ya, masuk ke huruf lam, maka itu dibacanya idgham bila guna, langsung masuk ya tanpa dibaca dengungnya. Dan adapun nanti ada beberapa lagi, misalnya huruf qalqalah, nanti kita praktikkan di huruf qalqalahnya dan huruf-huruf lainnya. Nah, ini jadi kita sedikit dengan menggunakan metode ini kita secara nggak langsung praktik langsung bagaimana nanti ketika membaca Al-Qur'an. Nah, jadi itu untuk huruf lam dan dot ya. Huruf dot dan lam di bagian pinggir lidah atau hafatul lisan. Nah, di hafatul lisan ini ada dua, huruf dot sama huruf lam. Adapun huruf dot tadi di mana Bapak-bapak? Tepi. Di gigi geraham ya, di bagian belakang gigi geraham. Kalau untuk bagian huruf lam ya di ujung lidah sama pinggirannya, terus di bagian atas, ya bagian atas gigi seri. Jangan turun juga ya, lidahnya jangan turun ke bawah, jangan turun ke gigi seri bawah, jangan sampai. Jangan juga dia malah menyentuh gigi seri, Jadi harus di atasnya gigi seri di bagian gusi-gusi ya, nempel semua tuh di bagian lengkungannya, lengkungan mulut ujung depan. Nah, itu untuk hafatul lisan. Nah, sekarang kita masuk ke huruf ujung lisan ya. Mana nih? Ujung lidah atau ujung lisan. Nah, di ujung lisan ini atau ujung lidah ada dua huruf ya. Ada banyak sih ya. Ini kita di sini satu-satu dulu. Dua huruf dulu di sini. Dari pertama yang makhrajnya deketan atau tempat keluarnya deketan. Nah, di sini yang tempat keluarnya deketan itu ada huruf nun sama huruf ro. Ya, huruf nun sama huruf ro. Nah, terus di mana bagian deketannya itu di mana? Nah, ini kita lihat di gambar ya. Mana di gambar? Ini kursor. Nah, ya. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat di buku, ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas di bawah sedikit setelah huruf lam ya. Jadi Anda akan jelaskan maksud dari huruf lam ini di mana? Huruf lam, huruf nun. Ya. Jadi untuk huruf nun ini Bapak-bapak, tadi kita setelah tahu huruf lam yaitu di bagian gusi atas ya, di bagian sini nih, di bagian atas langit-langit, di bagian lengkungannya la dan dia melibatkan pinggiran lidah juga la. Nah, ini jadi kena taring, kena gigi manis ya, gigi seri. Nah, itu semuanya di bagian atas gusinya, tapi di gusinya bukan giginya ya. Nah, itu untuk huruf lam di bagian atas. Di bagian atas ini. Nah, ini huruf lam tadi sebelumnya. Nah, sekarang kita huruf nun. Nah, huruf nun ini yang berperan di bagian lidah, ujung lidah kita ini cuma ujungnya aja, tanpa melibatkan pinggirannya ya, nggak kayak huruf lam. Huruf lam tadi pinggiran ujung lidah kita masih kena.
Adapun huruf nun maka dia ujungnya aja. Lalu huruf nun di mana? Dia di bawah huruf lam sedikit. Nah, tadi misalnya huruf lam ini di atas dengan posisi lidah ke atas ya. Nah, ini cuma ujungnya aja, ujung lidah, ujungnya aja. Nah, dia bersentuhan dengan, nah ini pangkal gigi seri, atasnya sedikit tetapi nggak nyampe gigi seri. Nah, nun ya, nun. Nah, jadi apa namanya? Di sini kita lihat ada gigi, tetapi dia nggak menyentuh di gigi, di bagian atasnya sedikit, hampir di tempat numbuhnya gigi ya. Untuk huruf nun. Huruf nun. Nah, jadi itu untuk huruf nun. Kita coba praktikkan langsung ya. Untuk huruf nun, ujung lidah. Jadi posisinya tadi yang seperti Anda jelaskan ya Pak, di bawah sedikit di huruf lam. Jadi kalau misalnya kita contohkan huruf lam ini paling atas, kemudian turun ada huruf nun. Nah, nanti di bawahnya lagi ada huruf ro ya, huruf ro. Jadi makanya ada yang bilang kalau lam, nun dan ro ini satu makhraj atau satu tempat karena kelihatannya sama tempat keluarnya. Kalau kita baca sesuai dengan kaidahnya kelihatannya sama. Makanya ada Imam Sibawahi ya mengatakan bahwa makhraj itu cuma 14 dengan menyatukan semuanya nih. Nun, ro, sama lam satu tempat semuanya. Nah, jadi kita coba di huruf nun di praktiknya. Nah, ini juga sama ya huruf nun. Ketika dia tanwin, maka dia masuk ya huruf nunnya, nggak ada dengung. Nggak seperti tadi sebelumnya huruf bod. Kalau huruf do itu dengung. Adapun huruf nun dan huruf lam dan huruf ro nanti dia langsung masuk. Kita coba nani nuban nunan nani nanna minal munni maninan maninan aja terakhirnya. Kita ulang lagi. Nani nuban nunan nani nanna minal munni manina ini kayaknya ada yang salah ya. Iya, kurang satu ya di sini maninan nani. Ya mungkin susah ya, makanya aku juga bingung di sini. Nanina. Ya, nggak apa-apa. Jadi itu untuk huruf nun. Untuk huruf nun makhrajnya di bawah huruf lam sedikit. Nah, tetapi untuk praktiknya mungkin kedengarannya sama ya, Pak. Kecuali kalau misalnya dia udah salah makhraj. Dia misalnya nyentuh giginya, nyentuh ujung lidahnya ini malah ke gigi. Nah, itu biasanya udah kerasa bedanya. Kalau orang yang denger udah tahu oh salah nih bacanya. Nah, itu kalau ke gigi. Kalau dia masih di posisi atas itu masih kedengaran sama. Nah, mungkin orang-orang susah membedakannya ya antara lam, nun, dan ro. Adapun lam tadi yang Anda jelaskan, cara membacanya adalah dibaca tipis ya, jangan sampai tebal. La. Nah. Adapun sekarang kita masuk ke huruf ro ya. Huruf ro masih di tempat yang sama tadi. Huruf ro. Nah, huruf ro ini dibagi menjadi dua ya Bapak. Huruf ro masih sama di ujung lidah. Di ujung lidah ini, ini praktiknya agak ribet ya untuk ro tipis dan ro tebal. Nah, di ujung lidah dia menyentuhnya itu, kalau misalnya tadi huruf lam itu paling atas dan itu melibatkan pinggirannya juga. Nah, huruf ro juga melibatkan pinggirannya, Bapak-bapak. Nah, huruf ro ini sedikit melibatkan pinggiran lidah kita bagian depan, sedikit aja tapi.
Nah, habis itu dia menyentuhnya adalah di gusi, masih deket-deketan sama sini ya, di bawah sedikit tapi hampir menyentuh ke tempat tumbuhnya gigi. Tapi nggak nyampe, jangan sentuh giginya. Jadi gigi ini, nah di atasnya lagi di bagian gusinya, jangan sampai disentuh giginya. Atau kita sebut sebagai tempat tumbuhnya gigi ya. Nah, adapun ro, dia dibagi menjadi dua, ro. Nah, ro ini perhatikan juga ya Bapak-bapak, kesalahan orang Indonesia ketika membaca huruf ro adalah dia membacanya terlalu bergetar. Nah, karena huruf ro ini mempunyai sifat at-takrir, atau dia ketika mengucapkannya lidah bergetar. Seperti kita ngomong bahasa Indonesia ya, ular. Nah, ini bergetar lidah ya, ular. Nah, berapa. Nah, itu kerasa bergetar ya, berapa. Adapun kalau misalnya di dalam Al-Qur'an atau di dalam pengucapan bacaan Al-Qur'an, ro ini bergetar, tetapi kalau bisa dihitung getarannya cuma 1 sama 2 kali, sampai 2 kali aja. Ro. Jadi lebih kayak kalau misalnya bahasa kasarnya cadel ya mungkin ya, ro, tapi nggak nyampe L. Ro. Nah, jadi di sini kita bagi ro ini menjadi dua, yaitu ro tafkhim atau ro yang tebal ya, dan ada juga ro yang tipis. Nah, ini kalau kita lihat dia ini ya gambarnya, di sini ada juga kurang paham sebenarnya praktiknya ya. Kalau dilihat dari gambar, di sini lidahnya melengkung ya kalau ro, karena dia tebal. Ro. Jadi bagian belakangnya itu agak naik sedikit, habis itu tebal. Ro. Misalnya bal. Nah, kalau misalnya tipis, biasanya ro berharokat kasroh atau sebelumnya kasroh. Misalnya ri atau bir. Nah, dia jadi menukik ke atas, lidahnya dari bawah menukik ke atas. Kalau misalnya tarkik atau tipis, bir, tanpa ada bagian belakangnya ini naik. Kalau misalnya tebal itu naik ya. Tebal ini antara fathah atau dhamma. Bal, bur. Nah, itu untuk ro tebal dan ro tipis. Nah, ini praktiknya harus nanti ketika membaca Quran langsung atau lebih sering mendengar bacaan orang-orang ya. Bahwa ketika misalnya kita mendengar murotal atau misalnya kita mendengar, tapi murotal yang benar ya, kadang-kadang bacaannya murotal itu ada yang salah juga. Nah, lebih mementingkan nada tanpa mementingkan tajwidnya atau makhrijul huruf. Kalau misalnya kita atau Anda boleh sarankan ketika kita ingin mempelajari atau mendengar murotal yang bacaannya betul, itu kita cari misalnya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kita tambahin di belakangnya mujawwad. Nah, mujawwad ini biasanya dipakai sama orang-orang Mesir untuk mengajarkan bagaimana cara pengucapan huruf-hurufnya. Dulu juga anak ketika mengambil sanad itu disuruh dengarkan qori Al-Husairi waktu itu ya, disuruhnya bagaimana cara pengucapan huruf ro. Nah, huruf ro-nya Syekh Al-Husairi ini lebih ke seperti cadel ya sebenarnya. Nanti coba kita kalau misalnya anak masih ada filenya, kita dengarkan ya Bapak-bapak. Nah, jadi kita langsung praktik di sifat-sifat hurufnya ya. Huruf ro. Kita lihat di huruf ro di sini. Dan Anda juga udah kirim ke grup juga ya Pak. Nanti mungkin ketika sedang di rumah atau sedang ingin belajar, maka itu dipraktekkan lagi ketika membacanya. Poniza. Ini roh. Nah, ini roh sama ya Pak, sama sebelumnya ketika lam atau nun. Nah, roh ini sama ketika dia tanwin atau nun mati, dia langsung masuk. Nah,
langsung masuk. Jadi tanpa dengung ya, kita coba. Radirubar. Radirubar. Nah, rurarranirarna. Rurarranirarna. Minal murni marirarranira. Minal murni marirarranira. Jadi pengucapannya ketika dia fathah atau dhammah, dia dibaca tebal ya. Bacanya tafkhim. Nah, ini ada pun kasroh, dia dibaca tipis. Ro, ri. Nah, tebal lagi. Ru, bau. Nah, ini nanti kita praktikkan nanti seperti biasa di bagian akhir kita coba satu persatu mempraktikkan apa yang sudah dipelajarkan pada malam hari ini. Misalnya kita praktikkan di ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir nir. Nah, ini nirrajim. Nah, jadi jangan kembali kesalahan sebelumnya. Bacaannya seperti orang Indonesia ya. A'udzu billahi minasyaitonir nirrajim. Nah, itu jadi getarannya sedikit aja, 1 atau sampai 2 getaran. Nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedikit aja getarannya, 1 sampai 2 kali getaran. Alhamdulillahirra ya, bukan ra. Alhamdulillahirra. Nah, jadi itu untuk huruf ra ya. Kita masuk ke praktik atau lanjut lagi ya, Pak? Praktik ya. Karena di huruf selanjutnya itu ada banyak ya, ada lumayan banyak. Ada 3. Jadi di huruf selanjutnya punggung ujung lidah pada posisi pangkal 2 gigi seri atas itu ada ta, da sama to ya. Ta, da sama to. Nah, ini ada 2 ya. Ada kalau praktiknya kita langsung baca seperti pengucapan hurufnya takutnya nggak cukup ya, Pak. Nah, jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai yang G, atau di buku ini sampai G ya. Di bagian G. Ya, jadi untuk sampai sini ada pertanyaan, Pak? Atau kita langsung baca dulu apa pertanyaan di akhir? Mau yang mana? Takutnya nanti pertanyaannya ada yang lupa duluan sebelum ini. Pas sudah praktik jadi lupa pertanyaannya. Itu aja, Ustaz. Ya. Yang radirubar Ya. itu tanpa monyong ya? Tanpa monyong, betul. Ketika pengucapan huruf tebal itu tanpa monyong. Nah, tahu kita monyongnya bagaimana? Itu yang seperti Anda jelaskan sebelumnya, kita bentuk huruf L, kemudian taruh di hidung sini. Kita kalau misalnya nah ini pasti kena ke ke ujung ke tangan kita atau ke jari kita. Nah, kalau bel, nah itu nggak kena ya. Bo juga, bo. Nah ini bo juga kadang-kadang orang-orang membacanya dengan monyong ya, Bapak-bapak. Karena biar kelihatan tebel, dia dibacanya tebel jadi bo. Nah, padahal seharusnya huruf dot ini dibacanya tebal tetapi nggak monyong, kecuali domah. Nah, kalau misalnya ini bo, ya, bo. Nah, di situ kalau misalnya monyong, kalau misalnya harokatnya dia baru kena ke sini, bu. Nah, itu baru kena. Nah, jadi caranya tadi seperti L, taruh di sini ujung ininya di dagu, yang telunjuk di hidung. Nah, itu biar tahu kalau kita monyong atau enggak ketika pengucapannya. Ada lagi Bapak-bapak? Sebelum kita masuk ke praktik. Tanya Ustaz. Iya. Yang rok tebal sama rok tipis itu, kalau yang tipis itu ya kasroh ya? Iya, yang kasroh. Yang lainnya tebal. Iya. Nah, tapi nanti ada khusus lagi ya, Pak, untuk ro ini. Misalnya, nanti yang biasanya agak susah tuh ketika misalnya huruf ro, misalnya kasroh ya, sebelumnya kasroh, misalnya sebelumnya kasroh,
selanjutnya huruf tebal sukun, huruf isti'la sukun, habis itu huruf ro. Misalnya, kalau misalnya kita yang tahu fajar ya, fajar. Nah, fajar ini biasa tebal, masih tebal. Tetapi kalau misalnya kita, nah ko ini huruf tebal, ki. Habis itu to ini huruf tebal. Habis itu ro-nya sukun. Nah, ini ada yang mengatakan kalau misalnya dibacanya tebal, kito. Tapi ada juga dibaca tipis, kita. Nggak ada yang dibaca tipis ya. Iya, jadi tebal doang, kito. Nah, ainal kito. Jadi tebal dibacanya. Nanti ada lagi misalnya musaitir. Nah, misal juga ya. Nanti itu di pembahasannya ada di bagian udah masuk ke tajwid ya, Bapak. Udah masuk ke tajwid di halaman bagian akhir ya. Biasanya ditaruhnya bab ro itu, hukum ro. Nah, di sini ada ro tarqiq, ro tafkhim. Habis itu keadaan-keadaan khusus ketika dia membacanya tebal. Nah, misalnya huruf isti'la yang berharokat kasroh. Nah, habis itu ketemu dengan huruf ro sukun. Misalnya fakana kullu firqin. Nah, jadi itu untuk huruf ro. Nah, memang ro ini agak susah ya untuk penyebutannya. Ada lagi Bapak? Memang harus rajin Pak. Kalau belajar dari praktek itu. Iya, kita langsung harus praktek ya. Ya. Memastikan ketika kita latihan tuh benar posisi nilai kita tuh gimana? Untuk apa? Memastikan nilai kita tuh posisi benar di atas, di bawah gitu, itu gimana? Itu tentu dengan pengalaman sebenarnya. Iya, lebih pengalaman karena misalnya kita tahu lidah kita di mana gitu kan. Nanti kita rasakan dulu bagian lidah kita ini dibagi jadi 3 dulu. Dibagi jadi 3, misalnya bagian depan ujung, tengah dan belakang, sama pinggir. Nah, habis itu kita perhatikan gerakannya. Kita ini namanya olahraga ya, riyadhah, olahraga lidah. Dengan sering membaca, maka nanti kita akan tahu sendiri bagaimana lidah ini bergerak ya. Iya, akan terbiasa sendiri. Tetapi kalau misalnya kita sudah tahu bagiannya, oh ini bagian pinggir lidah, kerasa gitu kan. Nah, habis itu misalnya gerakan melengkung, nah itu susah lagi ya, Pak. Jadi sebenarnya itu aja. Tahu dia nempelnya di mana. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak. Ini kenapa hilang lagi ya? Mau signal lagi. Goyang biasanya. Ini anak ingin nunjukin bagaimana cara huruf ro ya. Sesuai bacaan Imam Al-Bukhari. Cabut dulu kan Pak. Pindah ke satu atau Jadi dua. laptop aja. Lagi. Pindah ke 2 atau 1. Baik, sambil kita nungguin ya Pak, kita langsung praktik aja. Seperti biasa, kita akan langsung masuk ke sekarang mau apa? Al-Fatihah lagi ya, karena kita bacanya Al-Fatihah terus setiap hari. Jadi kita akan latihan di surat Al-Fatihah terus insyaallah. Untuk makharijul huruf ini bisa. Tapi Anda minta apa yang sudah didapat di malam hari ini itu langsung dipraktikkan. Mungkin misalnya kemarin itu belum dijelasin tentang huruf lam atau huruf ro atau huruf do. Nah, itu langsung dipraktikkan. Dan sedikit kesalahan, Anda juga lupa menjelaskan ya Pak, untuk kesalahan huruf lam baru keingat Anda sekarang. Ketika membacanya itu jangan sampai dipantulkan, karena ada orang-orang yang membaca lam ini dipantulkan. Misalnya
alhamdu. Jadi dibacanya kalau misalnya salat alhamdu. Nah, biasanya kalau orang-orang Arab itu begitu. Ketika misalnya fi aina anta, dibilang gitu, kamu di mana? Fil masjid. Nah, itu kadang-kadang dipantulkan orang-orang Arab. Jadi itu sedikit kesalahan ketika membaca huruf lam, jangan sampai dipantulkan. Nah, jadi kita langsung praktik. Kemarin sudah dari kanan, sekarang dari kiri dulu ya Pak. Kita gantian. Ya. Dari kiri. Kita nambah ya. Kemarin kita membaca cuma ayat 1 Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 2-nya. Jadi dibaca dari ta'awudz, basmalah ayat 1, ayat 2 sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Karena kita sudah belajar huruf ra tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, Masya Allah bagus ya Pak bacaannya. Jadi untuk kesalahannya minim, nggak ada kesalahannya. Insya Allah sudah bisa dipraktikkan hukum-hukumnya. Barakallahu fiik. Ya, silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, untuk huruf ra-nya sudah bagus Bapak, Masya Allah. Tetapi huruf dalnya nanti kita pelajari di pekan depan Insya Allah huruf dal. Karena masih ada sedikit keliru, tetapi yang nggak bahas sekarang ya untuk huruf dalnya. Jadi kita bahas di pekan depan. Nah, selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk huruf ro-nya yang biasa salah malah bagus ya Pak. Tapi untuk huruf H-nya nanti perlu dipelajari lebih lanjut. Kemudian juga di huruf sa-nya ya. Huruf sa kita belum pelajari di pekan depan. Kalau bisa pekan depan, insya Allah kita pelajari huruf sa. Bagaimana cara pengucapan huruf sa? Karena tadi masih ada sedikit keliru di huruf sa-nya Pak. Baik, Masya Allah. Nah, lanjut Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. H-nya coba ditipiskan lagi bisa Pak? الرحمن الرحيم. Hi-nya juga yang hi yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Jadi dibiasakan ketika membacanya nanti dibedakan ya Pak untuk H tebal sama H tipis karena berbeda dari segi arti. Nah itu tipis dua-duanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tidak bagus Pak. Masya Allah yang keduanya sudah bagus pas sudah ditegur. Tafadhal Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Coba diulang sekali lagi Pak.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, jadi untuk bacanya, pengucapan hurufnya sudah bagus ya Pak. Cuma satu ya, untuk catatan dari Ana, jangan ketika membaca itu diputus atau saktah ya. Langsung masuk ke alhamdu. Coba alhamdu. Alhamdulillah. Nah, nggak usah berhenti di situ, nggak Nah, alhamdu. Nah, langsung masuk alhamdu. Nah itu seperti itu ya Pak. Jadi jangan ketika membaca huruf mim sukun itu ada jeda, langsung masuk alhamdu langsung ya. Kalau misalnya ada jeda berarti itu kelihatannya, kalau kedengarannya ya, itu saktah ya. Jeda tanpa narik napas, walaupun nggak narik napas di situ ya Pak. Nah itu tapi terhitung jeda. Nah jadi sini. Baik, tafadhal gitu Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, untuk Al-Fatihahnya hanya sudah bagus ya Pak, tapi di bismillahnya tadi, bismillahirrahmanirrahim. Tapi alhamdulillah tadi udah benar ya, hanya. Jadi diperbaiki lagi di ta'awudnya untuk H tipisnya ya Pak. Jadi H tipisnya ini mungkin di kalangan Bapak masih ada sedikit PR ya, di H tipis dan H tebal. Mungkin kadang-kadang tegar-tegar. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar di sini. Insyaallah. Tafadhol Pak berikutnya. Alhamdu alha. Nah, jadi hanya juga ya Pak. Tapi tadi pas sudah dibenerin, masya Allah sudah bisa benar. Sudah bagus. Tetapi untuk sedikit catatan, ketika huruf lamnya ya, huruf lamnya alhamdulillahi rabbil bil. Nah, tadi sesuaikan makhrajnya, jangan sampai ketebel bacanya. Alhamdulillahi rabbil bil. Tetapi tipis, selalu tipis huruf lam kecuali di lafzul jalalah. Alhamdulillahi rabbil bil. Nah, kalau misalnya makhrajnya sesuai, insyaallah tipis. Kecuali jangan dibaca, maka jangan dibaca bil. Nah, sudah bagus, masya Allah. Berikutnya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba diulang sekali lagi Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, masya Allah, sudah bagus Pak. Tadi yang pertama Anda dengar sedikit ada mantul sedikit ya Pak di lamnya. Walaupun tipis, tapi pas lagi keduanya sudah bagus, masya Allah. Nah, berikutnya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Coba sekali lagi Pak. Alhamdulillah. Alha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, bagus, masya Allah Pak. Bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, masya Allah, sudah bagus.
Lanjut, lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Coba diulang, Ar-Rahman. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini yang tadi Anda bilang, getarannya jangan terlalu banyak. Allah. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. jadi jangan terlalu banyak Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi sedikitin getarannya Ar-Rah. Sekali 2 kali getaran aja. Nah, jadi begitu. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Ya, tadi yang Ar-Rah, coba sekali lagi, Pak. Ar-Rahmanirrahim. Ya, Ar-Rahman yang pertama getarannya masih banyak ya, Pak. Tapi yang keduanya sudah bagus. Ar-Rahman, tadi Ar-Rahman, nirnya udah bagus. Nah, jadi dilatih lagi huruf ra-nya ya. Jangan banyakin getarannya. Ar-Rah. 1 sampai 2 kali aja. Baik, Pak Budi silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, Masya Allah, bagus Pak. Nggak ada koreksi ya. Bagus bacanya. Belakangnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, coba ditipisin lagi hanya Pak. Ya, sudah bisa hanya ya Pak. Jadi untuk hanya ternyata sudah bisa ya Pak. Jadi dilatih lagi huruf H tipisnya karena sudah bisa tadi, cuma diingatkan aja. Alhamdulillah sudah bisa dibedahi sendiri. Terus nanti di huruf sa ya Pak, huruf sa-nya nanti kita pelajari lagi huruf sa bis ya. Bagaimana pengucapan huruf sa itu nanti di pekan depan insyaallah kita akan pelajari lagi. Berikutnya Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Jadi untuk hanya H tipisnya kayaknya sudah bisa, tapi tinggal dilatih lagi ya terus Pak. Iya. Tadi udah bisa di Ar-Rahmanir-Rahim ya. Tapi di al-ha-nya masih harus latihan sedikit lagi ya. Alhamdulillah al-ha. Karena tadi Ar-Rahman sudah bisa tipis ya. Jadi tinggal banyak latihan, insyaallah nanti akan bisa ya Pak. Berikutnya Pak ini belakang di ujung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ha tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirrahim tipis. Nirrahim. Tipis lagi. Nirrahim. Nah. Suaranya jangan dihilangin ya Pak, tapi ditipisin. Jadi udah bagus pembacaannya, tinggal nanti mungkin latihan juga ya Pak. Tadi soalnya haknya di beberapa tempat bisa, tetapi di beberapa tempat juga mungkin lupa kebaca ya. Jadi hak tebel. Alhamdulillah, tapi tebel tadi. Tapi ada yang ingatkan udah bisa tipis langsung alhamdulillah tanpa kesusahan. Jadi mungkin nanti harus dilatih kembali Pak, untuk ucapannya. Nah, selanjutnya.
yang sudah kita pelajari ya. Tetapi di huruf za-nya ya, a'udzu. Nah, itu nanti kita pelajari lagi karena belum masuk ke babnya ya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya atau kalau dapat kita langsung pelajari bagaimana cara pengucapan huruf za, wa dan tha. Nah, nanti ada caranya membacanya. Nah, berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Coba sekali lagi, Pak. لله رب العالمين Diulang sekali lagi. Sekali lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nah, tadi yang pertama itu bacaannya kepantul ya, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu kepantul. Jadi jangan sampai dipantul huruf lamnya. Tetapi tadi yang kedua nggak dipantul. Jadi bagus. Jadi yang pertama tadi catatannya cuma lamnya jangan dipantul ya, Pak, lamnya. Jangan sampai kepantul. Alhamdulillahi rabbil nah, itu jangan kepantul. Jadi lanjut, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-ha tipisin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sudah bagus untuk makhrajnya ya, Pak. Cuma tadi di huruf sya-nya ya. Huruf sya bukan pengucapan hurufnya, tetapi cara pengucapan hurufnya jangan monyong ya. A'udzu billahi jangan moncong ya. Minasyai. Nah, minasyai. Po-nya juga. Po-nya jangan monyong. Syaiqo. Jangan monyong, jangan sampai monyong karena dibaca tebal. Syaiqo, jangan seperti itu ya. Syaiqo. Nah, tetap jangan monyong. Syaiqo. Minasya, langsung minasya. Coba minasya. Ya, jadi nggak berubah bibirnya. Minasya. Nah, minasya. Lanjut, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, bagus, Pak. Masyaallah. Lanjutkan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, masyaallah, bagus, Pak. Ya, jadi lupa aja tadi ya. Oh, baca juga, Pak? Enggak cukup. Cukup ya? Iya, baik. Jadi itu ya untuk pelajaran malam ini di murojah lagi atau diulang-ulang kembali juga pelajaran-pelajaran sebelumnya agar tidak tertukar atau tidak terlupa ya Pak untuk praktiknya. Nah, kita lebih pentingin di sini praktek karena teori itu kesekian, yang penting praktiknya itu benar. Tapi kadang-kadang juga ada yang praktiknya benar, teorinya nggak tahu sebenarnya, tapi bacanya bagus. Nah, tapi itu nggak masalah ya Pak kalau misalnya walaupun nggak tahu teorinya, tetapi bacanya benar, nah itu nggak masalah. Jadi yang kita pentingkan di sini adalah praktiknya. Jadi tadi yang sedikit catatan dari Ana diambil dari semuanya itu mungkin pertama di pengucapan huruf H ya Pak. H ini banyak masih bertukar atau masih kurang awas ya ketika pembacanya. Karena ketika diingatkan bisa. Jadi tinggal banyak latihan aja. Kemudian juga bagaimana cara pengucapan huruf-huruf seperti sya tadi sebagian ada huruf za, ada juga. Nah, tapi kebanyakan di huruf H aja. Jadi seperti itu ya Pak, untuk pertemuan malam ini kita sudah ngambil di bagian
pinggir lidah dan ujungnya sedikit. Nah, nanti ada lagi lanjutannya dari ujung lidah ini. Nah, insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya bagaimana pengucapan huruf sya, lalu kemudian bagaimana pengucapan huruf dza dan lain-lainnya. Sampai sini ada pertanyaan lagi Bapak-bapak? Mungkin tiba-tiba keinget lagi ada yang ingin ditanyakan. Kalau ingin ditanyakan silakan, kalau enggak kita cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya, silakan Pak Budi. Di gambar tadi ada titik-titik hitam dan titik kuning. Itu titik-titik hitam dan titik kuning ini sama seperti yang di buku ya sebenarnya. Ketika di buku ini ada menekan dan menyentuh. Nah, jadi kalau misalnya seperti huruf bo itu kayak ditekan di titik yang hitam. Kalau di buku ini titik hitam ya. Di titik hitam ini seperti ditekan bo iya. Kalau yang ujungnya itu cuma asal kena aja. Misalnya ditekan misalnya bo ini tadi makrotnya di mana Bapak? Di gigi geraham belakang ya. Nah, itu seperti kayak ditekan bo. Adapun bagian ujungnya atau bagian ujung lidah kita ini masih nempel ke langit mulut tapi nggak ditekan. Jadi cuma asal nempel aja. Bo, nggak sampai ditekan banget sampai langit-langitnya ini ditekan semuanya. Bo. Jadi yang neken ini cuma di bagian belakangnya aja. Bo. Iya, di bagian geraham belakang. Pinggir lidahnya itu ditempelin, ditekan ya. Adapun ujungnya cuma nempel aja, nggak sampai ditekan. Jadi itu sebenarnya untuk memudah aja ya Pak, untuk warna-warnanya. Ada lagi Bapak-bapak? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bacaan alhamdulillah itu yang ditekankan tebal minnya. Alhamdulillah. Hanya biasa. Hanya tipis. Alhamdulillah. Itu asal lewat aja sebenarnya Pak. Mim ini nggak ada mim tebal. Iya, cuma paling kelihatannya nanti bibir ini menutup ketika membaca mim. Iya. Tetapi nggak usah sampai sampai tutup ya. Jadi asal nutup aja bibirnya. Nah, jadi seperti itu ya Pak. Ngejawab nggak Pak? Terjawab. Takutnya belum terjawab yang ditanyakan tadi. Iya. Jadi seperti itu ya Pak. Besok lagi aja Pak. Iya. Iya Pak. Jadi nggak ada lagi ya Pak. Mungkin ini yang terakhir. Kita cukupkan ya Pak untuk pertemuan pada malam hari ini. Anak-anak nasihatkan untuk selalu dimurojaah materinya, jangan sampai dilupakan dan juga dipraktekkan. Nah, ini yang paling penting adalah praktek. Mungkin nanti di setiap pertemuan nanti anak murojaah sekalian anak tanya-tanya juga kembali ya. Misalnya makhraj huruf bo di mana? Kemarin sudah kita pelajari. Kemudian huruf lam di mana? Nah, itu mungkin anak akan tanya secara random agar biar tahu ya, atau secara acak biar tahu apakah dimurojaah atau enggak. Kita akan cukupkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.